kami Cakra Buana membangun pesada ibu pertiwi. Wadah kita berkarya, berbakti dan berkiprah bersama Cakra Buana. Bersama Cakra Buana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi mama papa yang hebat. Selamat pagi bunda-bunda guru yang pastinya luar biasa. Salam sehat dan semangat. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul, diberi kesempatan untuk bisa bergabung dalam acara yang masih dalam rangkaian dari acara Festival Cilik 2020 yang diadakan oleh SD Cakra Buana. Nah, untuk pada pagi hari ini, webinar kita dilaksanakan langsung dari studio floor dari sekolah Cakra Buana, disupport oleh dari tim Gembira Belajar dan juga dari penerbit Erlangga. Baik, untuk mama semuanya, pada kesempatan kita pada hari ini, kita sering sekali untuk mendengarkan istilah yang belajar dari rumah, belajar di tengah-tengah pandemi, yang mau tidak mau harus memang kita laksanakan, karena memang dengan kondisi yang kita alami saat ini. Untuk itu, pada kesempatan hari ini, dari Sekolah Cakra Buana, khususnya SD, mengadakan parenting dengan tema yang pastinya sangat menarik ya, yang nanti di sini Bu Andri akan ditemani oleh Ibu Psikolog Cantik. Nanti Bu Andri akan kenalkan siapa sih yang nanti akan memberikan banyak trik-trik dan juga informasi yang sangat pastinya sangat bermanfaat ya untuk mama, papa, dan juga untuk bunda-bunda guru yang nanti bagaimana untuk memberikan pembelajaran yang pastinya juga untuk mama dan papa bagaimana dalam mendampingi putra-putri belajar di rumah. Baik, untuk topik kita pada pagi hari ini yang bertema membangun hubungan positif bersama keluarga selama belajar dari rumah. Itu topik yang akan kita ketengahkan pada acara kita pada pagi hari ini. Baik, untuk tanpa berlama-lama, nanti siapa sih yang akan memberikan materinya? Pastinya bukan Bu Andri dong ya, di sini hanya akan memandu. Untuk yang akan memberikan informasi, menyampaikan informasi, Bu Andri akan perkenalkan untuk Ibu Wikan Putri Larasati, Magister Psikolog, alumnus UI. Iya, Selamat pagi, Ibu Assalamualaikum. Wikan. Waalaikumsalam. Salam sehat dan semangat ya, Ibu Wikan ya. Iya, sehat dan semangat harus. Oke, ya nih Bu, Ya. ngomong-ngomong untuk kondisi saat ini ya, untuk yang namanya belajar dari rumah, pastinya peran dari anggota keluarga itu kan sangat berperan ya, Ibu Wikan ya. Nah, Betul banget, Bu bagaimana sih Andri. untuk tetap mengelola supaya dalam keluarga itu hubungannya tetap positif dan harmonis? Kan kita perlu ketahui juga ya Bu Wikan ya, kalau putra-putrinya, tapi juga orang tuanya. Tapi di sini kendalanya kan juga ada orang tua yang memang bekerja seperti itu ya Bu Wikan ya. Jadi Ya, bagaimana sih supaya hubungannya itu tetap positif, ya. aura-auranya itu aura baik yang ada di dalam keluarga tersebut gitu loh Bu Wikan. Pasti kan ini juga sangat Benar dibutuhkan oleh orang banget. tua ya Bu ya. Setuju. Saya pun merasakan ya, jadi agak-agak curcol dikit. Nanti maaf kalau ngasih materi agak curcol sedikit. Boleh, tidak apa-apa Ibu. Oke, baik. Untuk profilnya Ibu Wika sendiri, nanti akan dibayangkan untuk profilnya siapa sih Ibu Oke. Wikan ini? Yang jelas Ibu Wikan adalah seorang psikolog, alumnus dari UI Ibu ya. Iya, betul. Baik, pastinya untuk pengalaman-pengalamannya juga sudah luar biasa ya Bu ya untuk
apa saja sih yang sudah dilakukan Ibu Wikan gitu, memberikan Amin. bantu paparkan untuk profilnya Ibu Wikan. Jadi Ibu Wikan juga salah satu anggota Himpunan Psikologi Indonesia, konsultan di beberapa sekolah Ibu ya. Wah, luar biasa. Ya. Di usianya yang masih muda. Kalau untuk usia nggak usah disebut kali ya Bu ya. Yang jelas masih muda lah ya kita ya. Baik. Kemudian untuk psikolog penanggung jawab untuk Castra Konsultan Psikologi dan SDM. Kemudian Asosiasi Psikologi dan Leader Lab Family Learning Center dan co-creator juga ya Bu ya at parenting.id. Betul ya Bu Ikan ya? Betul sekali Bu Andri. Terima kasih Di perkenalannya. usia muda untuk iya luar biasa hebat loh Bu. Baik, Aduh. untuk pada kesempatan ini berarti kita bisa langsung saja ya Bu Ikan ya untuk pemaparan langsung Boleh. oleh Ibu Ikan ya. Yap. Oke, monggo untuk waktunya langsung Bu Andri serahkan sepenuhnya untuk Ibu Wikan ya Bu ya. Tapi untuk Baik. Mama Papa dan juga pendengar semuanya yang pastinya semangat dan antusias, nanti kita akan tetap buka sesi tanya jawab Ibu Wikan ya. Oke. Ya, jadi setelah ada pemaparan, nanti Mama dan Papa setelah menyimak, monggo disiapkan pertanyaannya untuk mengurangi penasaran atau apa, bisa langsung ditanyakan dengan Ibu Wikan. Baik, kepada Ibu Wikan, Bu Andri persilahkan Ibu Wikan. Terima kasih banyak Bu Andri. Terima kasih banyak untuk Sekolah Cakra Buana, Penerbit Erlangga, dan juga tim Gembira Belajar ya udah memberikan saya kesempatan untuk hari ini kita ngobrol-ngobrol aja ya, sharing-sharing ya Bapak dan Ibu, karena kita akan membahas sesuatu yang relevan banget untuk di masa pandemi ini. Saya sendiri pun merasakan gitu mendampingi dua anak yang sedang belajar dari rumah di rumah dan satu anak bayi, jadi saya harus juggling 3 anak sambil saya juga ada pekerjaan juga. Wah, jadi ini pasti menjadi mudah-mudahan gitu ya menjadi topik yang seru banget untuk kita bahas hari ini. Oke, aku mohon izin untuk share screen, Miss Bu Andri. Boleh diberikan izin untuk share screen? Ya. Oke. Kayaknya belum diperbolehkan oleh Baik, host. Ibu Wikan. Oke, jadi mudah-mudahan hari ini pengennya nanti juga ketika tanya jawab bisa lebih interaktif ya Bu ya. Jadi monggo nanti kalau ada yang mau ditanyakan, dan kita sifatnya adalah sharing. Saya yakin Bapak dan Ibu juga punya informasi-informasi yang dari pengalaman-pengalaman Bapak Ibu langsung, yang pasti juga saya bisa dapat sesuatu, saya bisa dapat insight gitu dari Bapak dan Ibu sekalian. Karena di sini Oke, saya akan baik, Ibu Wikan sudah bisa. Oke, baik. Oke, apakah sudah muncul? Ibu Wikan. Sudah, Ibu Wikan. Oke, terima kasih banyak. Oke, kalau gitu tanpa berpanjang lebar, kita akan bahas topik hari ini yang insya Allah seru sekali gitu ya. Seru buat saya pribadi yang pasti, tentang membangun hubungan keluarga yang positif selama belajar dari rumah. Yang kita tahu gitu ya, bahwa dari bulan Maret kayaknya ya kurang lebih dinyatakan ada pandemi COVID-19, di mana itu membuat kondisi menjadi berubah. Betul Bapak dan Ibu, orang tua bekerja dari rumah, lalu anak belajar dari rumah juga, gitu. Istilahnya macam-macam yang dipakai. Ada yang bilang PJJ, pembelajaran jarak jauh, ada yang bilang belajar dari rumah, atau school from home, atau learning from home. Macam-macam, intinya anak belajarnya di rumah, bukan di sekolah. Nah, ketika menghadapi suatu perubahan, setiap manusia pasti merasakan rasa-rasa tertentu gitu ya, rasa nggak nyaman biasanya kalau ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang biasanya udah jadi rutinitas, tiba-tiba rutinitas itu terganggu gitu, ada sebuah perubahan, akan ada rasa nggak nyaman. Nah, kalau saya meminjam modelnya Kubler-Ross, nah ini adalah yang terjadi ketika kita menghadapi suatu perubahan. Nah, ini grafiknya. Biasanya awalnya nih ketika kita menghadapi perubahan, yang terjadi adalah pertama kita shock. Kita kaget dulu gitu ya.
Mungkin kemarin ketika pertama kali dinyatakan ada pandemi, kita kaget. Ah, masa sih ini ada apa nih gitu? Tunggu. Ini kok tiba-tiba gitu ya ada sebuah virus yang katanya baru, yang berbahaya dan seterusnya. Kita shock dulu. Lalu biasanya kita akan masuk fase denial dulu. Ah, yang benar, emang seberbahaya itu. Di sini fasenya kita, di sini grafiknya kita lihat agak naik karena biasanya kita akan semangat mencari informasi. Ah, yang benar gitu, yang benar yang mana gitu, kita akan cari informasi sebanyak-banyaknya. Setelah kita cari informasi sebanyak-banyaknya gitu ya, kadang biasanya yang terjadi adalah kita justru akan merasa frustrasi. Aduh, ternyata iya ya, nih banyak banget virus, banyak banget kasus-kasus yang terjadi di luar negeri maupun di sini dan seterusnya. Dan kita muncul rasa marah. Duh, kok bisa kayak gini sih? Duh, ini penanganannya gimana sih? Pemerintah harusnya gimana? Harusnya nggak gini deh kayaknya dan seterusnya. Biasanya muncul rasa marah karena kita jadi stres gitu ya dengan perubahan yang ada. Lalu biasanya kita akan muncul juga masa di mana kita agak merasa depres gitu ya, agak stres kayak, aduh jadi nggak semangat, kerja dari rumah, lalu anak-anak juga di rumah bikin pusing, yang ada energi kita jadi habis, kita lelah dan seterusnya. Tapi nanti muncul fase fase yang kita sebut eksperimen, kita mulai oke deh, kita coba deh gitu cara ini berhasil nggak ya? Anak misalnya pagi-pagi kita suruh mereka olahraga dulu gitu ya supaya mereka ada kegiatan sambil kita absen kerjaan dan seterusnya. Nanti siang kalau kita lagi break kerja, kita bisa temenin mereka belajar dan seterusnya. Kita mulai coba-coba cara yang pas untuk menghadapi anak PJJ ini kayak gimana. Gitu ya. Memasuki fase decision, udah mulai ajak nih, polanya udah mulai ketemu, kita harus kayak gimana membagi waktu antara work from home sama belajar dari rumah gitu ya. Integration udah mulai lebih canggih lagi gitu. Ketika ada perubahan baru lagi, tiba-tiba work from office, ya, tiba-tiba kantor udah buka tapi anak belum. Ah, itu kita tapi bisa mengintegrasikan, itu masuk integration. Nah, tapi ini kan grafiknya yang ideal kayak gini gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi pada kenyataannya grafiknya tidak semulus ini kok. Saya yakin gitu ya beberapa di antara kita mungkin merasa udah nyampe eksperimen nih, lagi coba-coba gitu ya, udah mulai ajak nih, udah mau masuk decision, tiba-tiba kebijakan berubah lagi. Tiba-tiba misalnya PSBB diperketat lagi. Masuklah kita balik ke masa denial lagi. Aduh, gini masuk ke masa frustrasi lagi. Aduh, gimana sih nih kita sibuk menyalahkan berbagai pihak dan seterusnya. Gitu ya. Jadi grafiknya bisa aja sangat fluktuatif gitu ya. Udah mau sampai integration, balik lagi ke shock, denial, frustration dan seterusnya. Jadi boleh kita sambil berefleksi diri ya Bapak Ibu, kira-kira saat ini kita ada di fase yang mana? Apakah kita masih di fase frustrasi misalnya, kita masih kesel banget deh pokoknya sama kondisi ini tuh aku kesel banget, ini tuh semua gara-gara ini pemerintah gini, orang-orang gini dan seterusnya. Atau kita udah ada di fase eksperimen, kita lagi coba-coba. Karena sekarang kantor udah mulai buka gitu ya, kita sudah mulai work from office, tapi anak-anak masih di rumah. Oke, gimana ya caranya ya supaya tetap berjalan ya? Mungkin gini deh, atau gini deh, gitu. Silakan berefleksi, kita ada di fase yang mana, gitu ya, supaya kita bisa, oh ternyata aku masih di fase ini. Aku bisa, setelah ini mudah-mudahan aku segera bisa masuk ke fase berikutnya. Gitu. Tapi dimanapun Bapak dan Ibu berada, baik itu masih di fase shock atau sedang kembali ke fase shock dan seterusnya, atau misalnya sudah di decision, sudah sampai integrasi, dimanapun Bapak dan Ibu berada, saya mau mengajak Bapak dan Ibu untuk sejenak kita mengambil waktu untuk mengapresiasi diri kita sendiri. Take a moment to praise yourself. Bahwa di tengah perubahan yang sedang terjadi, di tengah kesulitan yang sedang kita hadapi gitu ya, yang sedang dihadapi oleh orang-orang di seluruh dunia, kita masih ada di sini, kita tidak menyerah gitu ya. Walaupun mungkin terseok-seok sih, capek banget, kayaknya naik turun banget, tapi kita nggak menyerah, kita masih di sini. Kasih pujian ke diri sendiri, kasih tos ke diri sendiri, kasih tepukan di pundak untuk diri sendiri gitu ya. Kasih waktu deh, puji deh diri kita.
bahwa kamu hebat, gitu ya, ngomong ke diri sendiri. Makasih ya, kamu udah melewati tantangan ini. Makasih, semoga kita bisa terus kuat ya menghadapi ini. Ajak bicara diri sendiri. Silakan Bapak Ibu. Take a moment to praise yourself. Kalau sudah, kita lanjutkan. Kenapa sih saya mengajak Bapak dan Ibu untuk memuji diri sendiri, untuk mengapresiasi diri sendiri? Karena kesehatan mental itu sangat penting. Love yourself first. Jadi, kita harus perhatikan selain kebutuhan fisik, kita harus perhatikan juga kebutuhan mental kita. Kebutuhan mental tuh maksudnya kebutuhan pikiran kita, perasaan kita, apa yang kita butuhkan, gimana sih perasaan kita sekarang harus kita perhatikan. Gitu. Jadi di tengah pandemi bukan cuma kesehatan fisik yang harus kita jaga, tapi kesehatan mental juga harus kita jaga. Caranya gimana? Kita harus mengisi tangki cinta. Saya katakan di sini tangki cinta. Tangki cinta kita harus kita isi dulu sebelum kita bisa mengisi tangki cinta orang lain. Sebelum kita bisa mengisi tangki cinta pasangan kita, anak-anak kita harus ada isinya dulu tangki cinta kita. Kalau tangki cinta kita kosong, gimana caranya kita mau mengisi tangki cinta orang lain? Ya Bapak dan Ibu, jadi menjaga kesehatan mental diri sendiri itu sangat penting. Bahkan kalau di Islam gitu ya, ada surat At-Tahrim ayat 6 yang isinya terjemahannya adalah wahai orang-orang beriman, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di situ banyak yang memaknai bahwa memang Allah pun menyuruh kita untuk menyelamatkan siapa dulu. Di situ yang disebutkan dirimu, diri kita dulu yang harus kita selamatkan, baru kita bisa menyelamatkan keluarga kita. Gitu ya, sama kayak di pesawat gitu ya, dijelasin oleh pramugarinya ketika ada emergency, kita harus pasang oksigen masknya untuk kita dulu, baru kita menolong anak kita. Jadi sama, kesehatan mental pun kitanya juga harus sehat dulu Bapak dan Ibu, baru kita bisa, ayo sama-sama kita membangun hubungan yang positif dengan pasangan maupun dengan anak di rumah. Nah, isi tangki cintanya tadi, menurut saya cara yang paling mudah adalah dengan mengapresiasi diri sendiri. Gitu. Kalau kita berharap diapresiasi orang lain, ya alhamdulillah kalau dapet ya Bapak dan Ibu ya. Tapi minta dipuji suami aja kadang susah ya Bu. Loh, curhat. Jadi kita cinta diri dulu aja deh. Kita apresiasi diri kita gitu ya. Selain itu perhatikan juga bahwa kita harus tidur cukup, makan tepat waktu gitu ya, untuk kebutuhan fisiknya juga terpenuhi. Juga bersosialisasi, kita harus punya waktu untuk me time. Jadi makanya harus ada kerjasama sama pasangan. Misalnya kalau weekend, aku minta waktu dulu dong, aku mau arisan virtual nih sama ibu-ibu, aku butuh ketawa-ketawa. Nah, itu harus ada jadwalnya, harus dijadwalkan karena itu menjaga kesehatan mental kita. Oke, Bapak dan Ibu. Jadi love yourself first. Itu dulu yang penting. Lalu berikutnya, kalau kita sudah menjaga kesehatan mental kita, nah barulah kita akan lebih siap nih membangun hubungan yang positif dengan anggota keluarga di rumah. Kalau kita sudah bicara masalah belajar dari rumah ya, school from home, ini menantang sekali. Saya paham banget gitu ya, saya juga mengalami rasanya, oke. Saran dari saya, terutama untuk Bapak dan Ibu yang sudah work from office gitu ya, pasti waktunya semakin terbatas untuk mendampingi anak-anak belajar dari rumah. Untuk itu, yang pertama saran saya adalah jangan mengambil alih peran guru. Jadi, akan sulit kalau kita mengambil peran sebagai guru, karena kita bukan guru gitu ya. Kecuali kita memang guru, mungkin boleh ya, tapi ketika kita guru pun kadang ke anak sendiri beda ya. Bu, bener nggak ya Bu Andri? Iya, bener banget Bu Ikan. Iya, pasti kalau ke anak sendiri beda deh. Jadi sudah biarkanlah anak kita sudah punya gurunya sendiri di sekolah gitu ya Bu. Setuju Bu. Iya, kita jangan ambil peran itu. Kita maksimalkan peran lain, yaitu sebagai mentor, sebagai coach, sebagai konsultan, sebagai motivator. Stick to those roles gitu ya. Udah deh, kita fokus di peran kita yang itu, yang lain aja deh, jangan sebagai guru. Supaya menghindari kita juga jadi terlalu stres gitu ya. Kita stres, anak kita stres. Saya jadi ingat baru-baru ini ada video viral ya di medsos ya Bu, tentang ibu yang marah-marah ngajarin anaknya Pancasila ya.
Maha Esa, anaknya berkali-kali Maha Esa, marah-marah. Kalau kita lihat sekilas lucu gitu videonya ya, tapi kalau kita pikirin lagi ya sebenarnya kasihan banget gitu. Kasihan anaknya, kasihan juga orang tuanya, tapi yang pasti anaknya. Jangan sampai kita jatuhnya zolim gitu ya Bu ya Pak ya ke anak kita gitu. Jadi udah deh kita maksimalkan peran kita sebagai mentor, coach, konsultan, dan motivator. Nah gimana caranya? Oh nanti kita bahas. Em, karena apa? Yang paling penting adalah kita mendidik anak-anak kita supaya menjadi generasi yang cinta belajar. Jangan sampai Bapak Ibu ya karena pandemi ini gitu ya, karena masa belajar dari rumah ini, anak-anak tiba-tiba jadi alergi sama kegiatan belajar. Jadi ngerasa, duh belajar tuh nggak asik ya gitu ya, belajar tuh ngeri ah gitu dimarah-marahin misalnya. Jangan sampai. Jadi biarkan mereka punya persepsi yang positif tentang kegiatan belajar. Karena kalau anak cinta belajar, mereka akan punya motivasinya sifatnya internal. Memang mereka pengen belajar karena dirinya pengen. Nah, itu yang menurut saya lebih esensial untuk kita jaga. Gitu ya Bapak Ibu ya, dibandingkan sekedar tanda kutip nilai atau hasil akhir. Kita pengen anak kita tetap seru gitu, bahwa kegiatan belajar tuh menyenangkan. Itu sesuatu hal mencari tahu, sesuatu yang kita belum tahu tuh sesuatu hal yang seru. Itu yang pengen kita jaga. Ya Bapak dan Ibu. Nah, makanya itu tadi kita fokus gitu ya, jangan mengajarkan konten pelajarannya nih ya, tapi kita fokus mengajarkan the why of learning sama the how of learning. Ya, kita lihat di sini ada panahnya yang di the why sama yang the how. Untuk the what of learning-nya biarkan para guru yang sudah lebih berpengalaman, yang sudah lebih jago, yang lebih canggih, yang mengajarkan. Kita sebagai orang tua, kita cukup tadi memotivasi dengan cara the why of learning dan the how of learning-nya kita stimulasi. Gimana caranya? Oke, the why of learning. Maksudnya apa sih? Intinya adalah gimana anak tetap termotivasi, tetap tertarik, dan tetap tertantang ketika belajar. Nah, jadi tugas kita sebagai orang tua adalah membangun motivasi dan ketertarikan mereka terhadap kegiatan belajar. Nah, ini kadang susah-susah gampang sih memang ya Bapak dan Ibu, tapi beberapa saran yang saya bisa berikan adalah kaitkan dengan minat anak. Nah, kita harus tahu dulu nih minat anak apa. Kalau misalnya anak kita tahu nih, anak kita tuh suka kalau udah besar pengen jadi apa misalnya pembuat game gitu ya. Dia sekarang senang main game, dia pengen jadi game developer gitu misalnya. Ketika sedang belajar kita kaitkan, Dek, kamu tahu nggak? Kalau jadi seorang game developer, dia itu harus matematikanya harus bagus loh. Karena kalau bikin rumus itu juga pakai ada angka-angkanya, pakai ngitung dan seterusnya. Rumus dalam IT itu gini-gini, kita jelasin lah. Kita ajak anak itu mencari tahu gitu tentang cita-citanya dia. Lalu kita kaitkan, nah kalau kamu pengen jadi ini, nanti pas gede, itu kamu belajar ininya harus bisa. Jadi yuk kita belajar. Nah, jadi kita memotivasi, kita menjadi motivator gitu. Trik lain yang bisa digunakan adalah beri anak kontrol. Jadi supaya anak tetap termotivasi gitu ya, kita boleh kasih pilihan ke mereka. Kamu mau gitu ya mengerjakan tugas yang mana dulu nih? Ada 2 tugas. Kamu mau yang mana dulu? Gitu. Jadi tidak semuanya kita yang suruh gitu, karena kalau kita yang nyuruh tuh kebayang anak tuh pasti udah, aduh apa sih? Tapi kalau kita kasih kesempatan mereka untuk memberikan kontrol, biasanya mereka akan lebih termotivasi dan lebih komit. Kurang lebih kayak gitu. Dan saya yakin Bapak Ibu juga bisa menemukan cara masing-masing gitu ya untuk memotivasi anak Bapak Ibu. Gitu. Sebaiknya sih motivasinya sifatnya internal ya Bapak Ibu, kaitkan dengan minatnya dia. Kaitkan dengan apa yang dia suka. Kita kait-kaitin aja gitu, kita bikin sambungan-sambungan, kita sambung-sambungin gitu supaya dia termotivasi. Berikutnya, the how of learning. The how of learning maksudnya apa sih? Kita the how of learning adalah bagaimana anak merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar. Jadi menyusun strategi dalam belajar. Intinya the how of learning adalah seperti itu. Ya, jadi kita mengajarkan strategi supaya anak bisa menguasai materi pelajaran. Misalnya, anak kita masih bingung sama pelajaran tertentu. Kita ajarkan, nak, kalau kamu masih bingung, kamu bisa tanya loh sama miss-nya gitu ya. Kamu japri miss-nya misalnya gitu. Kamu video call sama miss-nya gitu, sama bunda gurunya. Atau yuk kita cari tahu, yuk kamu buka Google deh.
Di situ banyak loh pelajarannya gitu. Kamu buka video tentang matematika, tentang pecahan, tentang pembagian dan seterusnya. Kita ajarkan strategi-strategi untuk menguasai materi. Atau kita ajarkan, nah supaya kamu lebih ngerti, mendingan sebelum mulai pelajarannya kamu udah baca dulu deh. Kira-kira lebih enak nggak? Besok kamu coba ya, kamu udah baca sedikit, lalu pas gurunya jelasin, kamu jadi lebih ngerti. Misalnya kayak gitu. Dan berbagai strategi kita sediakan supaya anak bisa lakukan. Dan juga yang penting membuat rencana belajar. Jadi kita sama-sama bikin, kita rancang sama-sama. Oke deh, kamu mau belajarnya jam berapa? Mamah kan kerja nih di kantor. Jadi kamu di rumah, kamu harus bikin jadwal dulu nih, kita bikin gitu ya. Nanti jadwalnya ditempel gitu ya. Lalu ajarkan ke orang yang ada di rumah, apakah ART ataukah misalnya tante atau siapa untuk cukup mengingatkan gitu tentang rencana belajar yang sudah dibuat. Jadi kira-kira gitu ya Bapak Ibu ya. Kita fokus gitu ya, usahakan kita fokus ke why of learning-nya sama how of learning-nya aja. Saya tahu ini nggak mudah pada prakteknya gitu ya, karena kita pasti akan apa ya, jiwa ambisius orang tua kadang muncul, Bu Andri. Kadang ya, saya pun begitu. Kadang, aduh, masa anak nggak ngerti sih, gatel pengen ngajarin. Tapi jatuhnya ngajarin jadi Gemes. marah-marah sendiri, kan nggak bagus juga gitu ya. Jadi ya udah, oke, biarkan ini jadi tugas gurunya. Aku cukup memotivasi. Oh ya udah, kalau belum ngerti, besok tanya ke misnya ya, sampai ngerti ya. Oke, janji. Dah, cukup sampai di situ, gitu ya. Kita harus bisa melepaskan hal-hal yang ya udah itu bukan bagian kita. Oke, Bapak dan Ibu. Dan kita boleh juga kerjasama sama misnya, sama bunda gurunya. Bunda guru, ini belum ngerti nih bagian ini, besok titip ya, minta tolong dijelasin lagi. Itu akan lebih baik gitu daripada kita yang turun tangan ngejelasin tapi ujung-ujungnya marah-marah, sumpah serapah dan seterusnya. Oke, jadi kita fokus di kedua ini. Berikutnya, oke, nah jadi tadi fokus ke peran kita sebagai motivator dan konsultan gitu ya. Kalau anak bingung, kita oke tenangin dan seterusnya. Strategi mendampingi anak learning from home. Apa sih yang pertama? Buatlah rutinitas. Tadi juga udah dibahas ya, Bu, Pak, bahwa ini penting sekali. Karena kalau rutinitasnya udah kebentuk, udah kebangun, akan lebih mudah nanti dalam menjalankannya. Karena tiap anak itu sebenarnya butuh pola. Anak yang nggak punya pola biasanya perilakunya semakin tidak terkontrol. Tapi kalau dia udah punya polanya, dia akan lebih kooperatif jatuhnya. Jadi rutinitasnya harus dibuat. Dan ini tentu saja perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing keluarga. Silahkan Bapak dan Ibu dibuat, tapi ingat, buat jadwalnya bersama-sama. Jangan kita yang bikinin, terus nih ikutin ya jadwal dari mama ya, jangan. Buatlah sama-sama supaya anak juga lebih komit dalam menjalankannya. Lalu tempelkan di tempat yang terlihat. Jadi jadwal itu harus ditulis dan ditempelkan supaya mengontrolnya lebih mudah gitu ya. Ini juga penting untuk menyiapkan tempat belajar khusus gitu ya. Jadi memang di rumah sudah disediakan area untuk anak kita belajar. Jadi sebaiknya sih jangan selalu berpindah-pindah gitu ya. Memang sudah ada khusus tempat untuk belajar. Kalau sesekali anak bosen pengen pindah boleh, tapi tetap ada yang memang sudah khusus kita sediakan. Nah, ketika menyiapkan tempat belajar khusus harus kita organize efektif mungkin, seefektif dan seefisien mungkin. Artinya apa? Jangan sampai nih anak lagi belajar, ntar tiba-tiba butuh, oh ya pensilnya ada di ujung sana. Oh iya krayonku masih ada di sana dan seterusnya. Nah itu membuat namanya anak-anak ya Bapak dan Ibu, mereka masih mudah terdistraksi. Dan kalau sudah terdistraksi, untuk mengembalikan mereka fokus ke konten pelajaran butuh waktu gitu. Jadi sayang waktunya terbuang. Tapi kalau sudah terorganisasi dengan baik, maka energi dan fokusnya anak-anak bisa lebih optimal ditujukan ke memahami konten pelajaran. Gitu. Jadi kita meminimalisasi gangguan supaya energi mereka memang terserap untuk memahami konten. Kira-kira gitu tujuannya. Oke, berikutnya selain membuat rutinitas adalah komunikasikan harapan. Nah, ini penting sekali, apalagi kalau untuk orang tua yang sudah work from office, gitu ya. Kita katakan, jadi sebelum terjadi masalah, kita harus sampaikan dulu. Nah, mama kan sudah kerja nih, di kantor nih. Jadi mama harap, gitu ya, kamu di rumah bisa belajar dengan mandiri. Gitu ya. Kita gunakan iMessage. Apa sih iMessage?
Nah, misalnya nih, anak ibu melakukan kesalahan gitu ya, ketika kita pulang kantor, tiba-tiba dia tugasnya belum dikerjain. Jangan pakai you message. Kamu tuh ya gini, 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 kamu sih, kamu. Kita ganti cara komunikasinya dengan I message. Kita katakan, ibu merasa sedih kalau gitu ya, ketika gitu ibu merasa sedih ketika ibu pulang kantor tapi ternyata kamu belum selesai tugasnya. Karena berarti artinya kamu belum bisa belajar dengan mandiri. Ibu berharap kamu lain kali bisa lebih mandiri. Ya, ketika ibu pulang kerja, kamu sudah selesai tugas sekolahnya. Gitu. Jadi itu akan lebih enak didengarnya oleh anak. Anak juga nggak suka ketika selalu di gitu ya, seolah disalahkan kamu. Kita gunakan I message. Itu komunikasi yang lebih positif supaya anak juga bisa lebih menerima gitu, menerima keluh kesah kita, kira-kira gitu. Nah, poin berikutnya, strategi berikutnya adalah menjadi safe place untuk anak. Maksudnya apa sih Bapak dan Ibu? Kita harus gitu ya memperbolehkan emosi apapun muncul. Bapak dan Ibu juga harus pahami bahwa anak-anak pun menghadapi perubahan yang juga luar biasa gitu ya dengan adanya pandemi ini. Bukan cuma kita yang mengalami perubahan, tapi anak pun juga mengalami gitu ya, sekolah jadi dari rumah, nggak ketemu teman-teman di sekolah, nggak bisa main di sekolah, nggak bisa lari-larian, nggak bisa ketemu bunda-bunda gurunya, sudah pasti banyak emosi yang muncul juga. Nah, itu harus kita perbolehkan emosi apapun muncul. Kemudian jadilah pendengar empatik, gitu ya, nanti kita jelaskan ini. Lalu kita harus peka terhadap gejala stres pada diri kita maupun pada anak kita. Gimana sih maksudnya? Oke, yang pertama, perbolehkan emosi apapun muncul. Ya, kita harus pahami betul bahwa manusiawi sekali untuk merasakan berbagai emosi. Bukan cuma emosi yang positif, tapi juga ada emosi marah, sedih, kecewa, capek, jenuh, lelah, bosen, gitu ya. Dan anak kita pun boleh merasakan itu. Masa cuma kita doang yang boleh gitu ya? Anak kita pun boleh merasakan itu. Gitu. Nah, dan kita harus validasi perasaannya. Jangan sampai Pak, Bu, muncul kata-kata kayak gitu aja marah sih. Kok kayak gitu aja udah capek sih? Kok kayak gitu aja bosen? Mama aja kerja dari pagi sampai sore masih bisa. Wah, jadi anak merasa perasaannya itu salah. Padahal yang namanya perasaan itu tidak salah, gitu ya. Yang kita atur adalah gimana cara mengekspresikannya. Tapi perasaannya sendiri tidak boleh disalahkan. Jadi kita harus mengirimkan pesan bahwa it's okay not to be okay. Boleh kok sesekali ngerasa bosen, jenuh, boleh. Mama juga kayak gitu kok. Gitu. Jadi tugas kita adalah melatih bagaimana cara mengekspresikan emosinya secara tepat gitu. Bukan menyalahkan emosinya. Karena emosi apapun itu adalah valid. Emosi apapun itu adalah boleh dan manusiawi. Nah, jadi first thing first, orang tua harus mengelola emosinya terlebih dahulu. Nah, ini yang penting. Kalau kita pengen anak bisa mengelola emosinya, nah kita dulu nih yang harus bisa. Dan ini susah. Saya paham Bapak Ibu, susah. Susah atau susah banget ya? Nggak ada pilihan gampang, hanya susah dan susah banget. Tapi bisa. Ya, pelan-pelan. Kalau misalnya kita lagi stres banget, lalu kelepasan kita jadi ngomel, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Yang penting kita oke, stop gitu ya. Kita minta maaf ke anak, kita maafkan diri kita juga karena kita udah hilaf, tapi kita segera perbaiki. Kira-kira gitu. Tapi salah satu yang bisa kita lakukan, saran dari saya adalah stop, drop, breathe. Ini buat saya pribadi ngaruh banget. Kalau saya udah rasanya pengen ngomel, mendingan stop dulu gitu ya. Lepaskan gitu ya. Yang saya lagi kerjakan saya lepas dulu, saya tarik nafas. Gitu ya, misalnya ngelihat anak nggak bisa ngerjain gitu ya, nggak bisa ngerjain worksheet gitu ya, stop, tinggalin dulu sebentar, sekitar mundur, lalu kita bernafas, kira-kira gitu. Lalu ketika emosi sudah mulai mereda, baru kita komunikasikan lagi ke anak. Nah, poin yang kedua adalah tadi menjadi pendengar empatik. Nah, ini kuncinya adalah Bapak dan Ibu, connection before correction. Maksudnya apa sih? Nah, sebelum kita memberikan kritik ke anak gitu ya, ada baiknya kita
menjalin koneksi dulu gitu. Coba kita balikin ke diri kita ya Bapak dan Ibu, kalau kita lagi stres gitu, lagi marah, lagi bete, lalu yang kita sama orang malah langsung enggak boleh kayak gitu, kamu tuh harusnya gini 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 gini, padahal kita posisinya lagi bete, lagi kesel. Kira-kira mau terima nggak? Enggak ya, pasti kita menolak dulu gitu. Jadi kalau kita udah ditenangin, kita udah tenang, baru dikasih masukan, mungkin kita akan bisa lebih terima. Sama dengan anak-anak. Jadi ketika anak lagi merasa kalut, lagi merasa emosi yang nggak enak, kita hadir dulu sepenuhnya untuk anak. Maksudnya apa? Kita taruh dulu segala aktivitas kita. Misalnya kita lagi pegang gadget, taruh dulu gadgetnya. Kita lagi ngerjain kerjaan, tinggal dulu sebentar kerjaannya. Kita hadir sepenuhnya, kita kontak mata. Kenapa nak? Kamu lagi capek ya? Gitu. Lalu kita cari tahu alasan dibalik perilakunya. Misalnya anak nih nggak mau Zoom gitu ya, nggak mau sekolah. Aku nggak mau Zoom, pokoknya aku capek. Oke, kita tinggalin dulu, kita cari tahu alasannya. Gitu. Lalu kita ungkapkan. Selain kita cari tahu alasannya, kita harus ungkapkan juga ke dia supaya dia tahu bahwa kita paham. Mama tahu kamu masih pengen main ya, tapi sekarang waktunya belajar. Dengan kata-kata simpel kayak gini aja Bapak dan Ibu memberikan efek yang berbeda. Efeknya luar biasa. Gitu ya. Anak jadi tahu bahwa dia dipahami. Oh ya, mamaku paham sih, gitu ya. Dibanding kita langsung nggak boleh kayak gitu dong. Sekarang kan waktunya belajar bla 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 bla. Nah, padahal kita cukup bilang, "Iya, mama tahu kamu masih pengen main, masih masih capek ya. Tapi ini udah waktunya belajar. Jadi kita belajar dulu ya." Itu akan berbeda. Tahan pemberian koreksi kayak tadi ya. Jadi connection dulu, baru koreksinya kita berikan. Nah, ini ada kata-kata yang saya suka sekali. When a child is upset, logic often won't work until we have responded to the right brain's emotional needs. Nah, kalau kita dulu pernah tahu ya Bapak Ibu, otak kiri, otak kanan gitu ya. Kalau logika tuh otak bagian kiri, kalau emosi otak bagian kanan. Nah, ketika anak lagi merasa apa ya nggak nyaman, kalut lagi, pokoknya emosinya nggak nyaman gitu ya. Mereka otak bagian kanan ini harus direspon dulu, harus ditenangin dulu nih. Kebutuhan emosinya harus ditenangin lah. Baru kalau sudah tenang, baru anak bisa diajak masuk ke tadi otak kiri yang ngomongin logika. Baru bisa diajak ngomong tentang problem solving. Oke, nak, jadi lain kali menurut kamu supaya kamu lebih semangat belajar harus gimana? Gitu ya. Tapi anak nggak akan bisa berpikir logis kalau dianya pun emosinya masih belum ditenangin. Kira-kira seperti itu. Nah, ini saya juga punya tips Bapak dan Ibu. The power of play saya sebutnya. Jadi ketika kita sedang pengen tadi ya, membangun koneksi, karena kan tadi penting banget di masa ini kita menjadi safe place untuk anak. Kita harus punya koneksi emosional yang kuat sama anak, supaya nanti kita lebih gampang untuk mengarahkan anak gitu. Jadi hubungan yang dekat sama orang tua nih, orang tua anak yang hubungannya lekat secara emosi, anak biasanya akan lebih kooperatif. Nah, tapi gimana cara mendekatkan emosinya? Nah, ini yang harus kita pelajari. Apakah kalau setiap hari 24 jam sama anak sudah pasti dekat secara emosi? Belum tentu. Harus ada yang kita lakukan. Caranya sebenarnya tidak perlu lama gitu ya. Cukup kurang lebih 15 menit kita meluangkan waktu untuk anak ya Bapak Ibu. Jadi nggak lama, cuma 15 menit kita luangkan waktu gitu ya. Tapi harus one on one. Jadi kalau kita anaknya ada lebih dari satu, pilih satu nih yang mana yang lagi pengen kita lagi pengen bonding sama yang mana nih. Pilih satu dulu gitu. Lalu kita one on one, kita fokus ke anak tersebut gitu ya. Jangan sampai terbagi atensinya. Gitu berarti handphone sebaiknya kita jauhin dulu gitu ya. Lalu kita lakukan kegiatan yang disenangi anak. Kalau anak senang main blocks, kita main blocks. Kalau anak senang main mobil-mobilan, kita main mobil-mobilan. Kalau anak senangnya, kalau udah agak gede ini anaknya senangnya apa? Misalnya ngedance, kita pura-pura ikut sok ngedance gitu sama dia. Boleh ya, lakukan disenangi anak. Lalu libatkan kontak mata, sentuhan gitu ya. Dan yang ini yang terakhir yang sangat penting juga, jangan sisipkan nasihat gitu ya. Ketika kita sedang bonding nih, lagi pengen melakukan the power of play ini, tahan pemberian nasihat. Jangan nih udah 10 menit pertama asik nih mainnya, udah seru banget, tiba-tiba 5 menit terakhir
Makanya, nah, kalau belajar itu harus, anak dirinya dapat pesan bahwa, kalau mama lagi baik-baikin aku nih, lagi ngajak main aku, pasti ujung-ujungnya ceramah. Itu yang ingin kita hindari. Jadi, ketika kita memang tujuannya lagi pengen bonding, jangan libatkan nasihat. Jadi memang 15 menit itu full fokus kita main, melakukan aktivitas yang disukai anak. Ya, jadi ini perlu dilakukan. Tadi ini salah satu usaha mengisi tangki cinta juga. Tadi kalau di awal kita sebutkan ada tangki cinta, ini bisa mengisi tangki cinta anak kita. Dan kalau tangki cinta anak kita full, percaya deh Bapak dan Ibu, anak akan lebih kooperatif. Kita minta sesuatu, anak akan dengan lebih mudah mengikutinya. Oke, kira-kira begitu. Berikutnya, oke, jadi the power of. Nah, ini tadi kita harus peka terhadap gejala stres gitu ya, baik pada diri kita maupun anak kita. Bisa kita lihat dengan tadi yang pertama, rutinitas harian jadi terganggu. Apakah tidurnya jadi terganggu, makannya jadi terganggu, lalu BAB-nya jadi terganggu, gitu ya. Lalu terlihat agak tegang, psikosomatis, jadi anak tuh sakit perut, sering merasa sakit perut dan seterusnya, atau mules gitu ya, padahal nggak ada apa-apa. Nah, berikutnya level energi terlalu tinggi gitu ya, atau tidak terkendali, atau justru terlalu rendah. Nah, itu juga bisa jadi gejala stres. Atau anak mudah tersinggung, mudah marah, mudah menangis gitu ya. Yang ekstrim gitu ya. Lalu yang kelima adalah mencari gula. Gula itu berarti nggak harus selalu yang manis-manis, tapi gula misalnya makanan ber-MSG itu kan juga ada gulanya sebenarnya. Atau jadi makan nasinya jadi banyak banget karbohidratnya dan seterusnya. Gitu ya. Yang keenam, anak jadi tampak nggak rileks gitu ya. Anak jadi mudah berprasangka, dikit-dikit apa sih mama nih, gini-gini gitu ya. Lalu juga 8, sulit berpikir rasional gitu ya, semua persoalan dari sudut pandang diri yang kaku dan juga menarik diri. Nah, kita juga bisa nih cek ke diri kita. Kalau kita ini muncul nih beberapa gejala ini, mungkin kita sedang stres, dan sebaiknya tadi kita lakukanlah tadi self love supaya stresnya mereda. Oke, strategi berikutnya ketika kita sedang mendampingi anak learning from home, penting sekali untuk perbolehkan kegagalan. Nah, ini penting, walaupun nggak mudah, saya akui, saya pribadi nggak mudah gitu ya, karena kita sebagai orang tua kadang punya ambisi diri yang kadang kita proyeksikan ke anak gitu ya, jadi ini kita harus aware banget terhadap hal ini. Kita harus kelola ekspektasi kita bahwa ini anak memang masih sekolah, masih belajar, masih boleh berbuat salah, masih boleh gagal. Kita pun aja masih boleh gagal ya, siapapun masih boleh gagal, apalagi anak-anak gitu. Jadi kelola ekspektasi terhadap proses belajar maupun hasil belajar gitu ya. Apresiasi prosesnya, nggak apa-apa kalau gagal, dan ketika gagal ya udah kita tanamkan ke anak bahwa oke, kalau misalnya masih kamu belum bisa, berarti masih harus usaha terus gitu. Kalau belum bisa berarti masih harus dicoba lagi. Itu intinya, dan kita harus belajar dari kesalahan. Oke, Bapak dan Ibu, jangan sampai kita menyalahkan anak kalau mereka misalnya nilainya kurang atau mereka nggak ngerti suatu pelajaran gitu. Kita justru harus tadi motivasi supaya dia mau terus berusaha. Berikutnya, menjadi role model cinta belajar. Nah, ini penting sekali. Jadi kita harus terus mengembangkan diri dan kita tunjukin ke anak, nih mama juga lagi belajar loh, mama lagi ikut kajian nih, bagus banget nih dari ustadz ini, dia kalau ngasih kajian bagus sekali. Mama tuh senang banget belajar sampai sekarang. Gitu. Jadi kita tunjukin bahwa belajar itu nggak berhenti loh, walaupun mama sudah jadi mama-mama gitu ya, atau papa nih udah gede nih, kita tetap belajar terus. Atau kita lagi ikut workshop, kita lagi ikut webinar, dan seterusnya. Tunjukkan ke anak bahwa kita cinta belajar. Supaya itu menular juga ke anak kita. Gitu ya, itu menjadi inspirasi buat anak. Nah, kita juga bisa praktekkan strategi belajar yang kita lakukan. Misalnya nih, kita boleh nih sekali-kali tunjukin nih kalau kita lagi nonton TV bareng-bareng, kita bilang ke anak, aduh, mama masih ada kerjaan nih nak, tapi mama capek banget. Aduh, gimana ya? Oke deh, mama mau istirahat dulu 10 menit tuh. Nanti kalau jarum panjangnya udah dia angka 5 nih, mama kerjain deh PR-nya mama. Kerjaannya mama kerjain. Tapi mama mau istirahat dulu sekarang. Oke, kamu bantu ingetin mama ya. Itu kita sedang mempraktekkan sebuah strategi belajar ke anak kita. Gitu. Jadi supaya anak belajar, oh ternyata boleh ya kita break dulu sejenak, tapi abis itu kita mulai lagi, kita lanjutin lagi. Gitu. Jadi penting banget untuk kita juga menjadi role model bagi anak-anak kita.
Gitu kira-kira Bapak Ibu. Sampai di sini materinya sebenarnya sudah selesai. Jadi monggo tanya jawab ya Bu Andri ya. Oke, siap. Ih, menarik banget ya, Oke. Bu Wikan ya, untuk paparannya. Kayak tadi Bu Andri sempat catat gitu ya, Bu Wikan ya. Ternyata Ya, memang benar gitu. Apresiasi untuk diri sendiri itu memang harus diutamakan ya, Bu Wikan ya. betul Apapun itu yang sekali. sudah kita lakukan gitu ya, Bu ya. Betul sekali. Oh, ini saya oke sudah exit. Iya, itu penting sekali, Bu. Jadi nih untuk mama dan papa saling memberi apresiasi ya, selain untuk diri kita sendiri mungkin dengan pasangan kita atau yang terlibat gitu ya Bu ya, tapi memang utamanya untuk diri kita dulu gitu ya. Ya, betul. Gitu. Karena itu penting banget, karena sudah pasti di masa ini semua merasa kesulitan ya Bu ya, tapi luar biasa hebat gitu ya. Kita semua masih bisa bertahan, masih berusaha yang terbaik yang kita bisa, harus dikasih apresiasi diri kita. Betul. Kemudian tangki cinta, istilah ini luar biasa gitu, mengena untuk di hati Bu Andri pribadi gitu nih, Bu Wikan gitu kan. Ternyata Iya. kita juga perlu untuk mengisi tangki-tangki cinta kita dengan apapun itu, yang penting membuat kita bahagia untuk diri kita gitu ya Bu Wikan ya. Ya, betul sekali. Betul sekali. Dan tujuannya adalah memang untuk kita penuh supaya kita bisa mengisi tangki cinta anak kita gitu. Kita niatkan, luruskan niat, oke aku mengisi tangki cintaku supaya aku bisa mengisi tangki cinta anakku. Nah, kalau niatnya diluruskan gitu ya, insya Allah Allah juga akan memudahkan gitu. Jangan nanti kita keenakan gitu ya, isi tangki cinta diri kita sendiri doang gitu ya. Nonton drakor, nggak beres-beres gitu ya. Ini kan mengisi tangki cinta nih, nonton drakor, tapi terus anaknya jadi lupa mau sekolah, mau apa nggak kita dampingi. Jadi lost gitu ya, saking keasikan untuk Jadi diri kita lost. sendiri gitu ya Bu ya. Jadi tebarkan kebaikan untuk diri sendiri, baru nanti kita tebarkan untuk yang lain gitu ya Bu ya. Pada Ya, betul poinnya di sini sekali. ya. Mm-mm. Oke, baik. Kemudian tadi nih Bu Wikan, poin yang Bu Andri juga senang itu ketika kita sudah merasa capek nih, jenuh banget nih setelah kita mengajari anak kita gitu kan. Ada rasa yang tidak nyaman untuk diri kita sendiri. Kadang Bu Andri pun juga melakukan itu gitu Bu. Jadi ya sudahlah, saya pergi dulu gitu, menjauh Betul. dulu sesaat. Baru nanti ketika kita sudah merasa nyaman, tenang lagi, ya sudah deketi lagi seperti Ya, itu. Ternyata itu betul. juga membantu ya Bu ya. Betul sekali. Gitu. Daripada kita memaksakan gitu ya Bu ya, kita kondisinya juga lagi nggak oke, kita memaksakan diri untuk dampingin anak, yang ada kita marah-marah, nanti kita viral juga Bu, jangan sampai. Iya, seperti mama-mama yang ada di itu ya Bu ya, yang seperti yang Ibu sampaikan tadi gitu, untuk mengajarkan sila-sila yang ada Pancasila itu sampai harus tarik otot gitu. Lucu sih memang kita lihatnya gitu, tapi balik lagi kita ketika kita lihat anaknya gitu, betapa frustasinya dia, betapa dia stresnya dengan tekanan, belum kan ekspresi mamanya Iya dengan betul, suara juga gitu ya Bu. iya betul Jadi banget. bukannya anaknya nyaman, yang ada langsung ya sudah lama aku tidak mau belajar saja, kan endingnya jadi begitu ya. Bener, bener, bener banget. Oke, kita masih tunggu untuk Mama Papa sudah boleh mengajukan pertanyaan nih. Kapan lagi bisa langsung bertanya pada Ibu Wikan gitu kan? Curhat-curhat cerita juga boleh ya Bu Wikan ya. Nanti langsung dijawab Oke, oleh Ibu Wikan gitu. boleh Seperti sekali. saya pertanyaan ini. Oke, Oke. baik. Untuk yang selanjutnya tadi Bu, untuk yang pemaparan, berarti memang benar sebagai orang tua biasa kita mempunyai ekspektasi lebih ya untuk Mm-mm. anak-anak kita gitu. Kembali lagi biasanya kan kan dulu mama begini loh, kok kamu tidak. Iya, Nah, biasanya itu yang bener. pasti akan langsung mematahkan anak ya Bu ya. Bener, 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 bener. Anak jadi merasa, oh aku kayak gini tuh berarti payah banget ya, gitu. Dia jadi merasa itu cikal bakal nanti anak jadi nggak percaya diri, gitu. Anak jadi mudah cemas, gitu. Jadi kadang nanti waktu anak udah remaja, terus mulai menunjukkan nggak percaya diri, kita mulai mikir, kenapa sih anakku nggak pede banget? Padahal kita tanpa sadar, kita yang bikin anak kita tuh nggak pede, gitu. Jadi aduh,
Kita ingat-ingat itu, kalau kita ingat itu mudah-mudahan bisa menjadi apa ya, penahan gitu, kita jadi nggak bicara seperti itu, karena kita pasti nggak pengen punya anak yang jadi nggak pede, anak yang jadi gampang cemas gitu. Jadi kita tahan deh mulut kita dari kasih komentar-komentar yang bisa tadi mematahkan semangatnya anak, benar kata Bu Andri. Betul banget nih. Sepertinya sudah ada pertanyaan nih, Ibu Wikan. Oke. Coba Bu Andri bacakan ya, Ibu Wikan ya. Pertanyaan dari Ibu Nurul Astutik. Ibu Wikan, saya dengan Mama Raisa kelas 2A. Saya setuju dengan yang Ibu sampaikan atau paper amunisi. Amunisi tambahan apa lagi agar dapat menjaga kesehatan mental ibu-ibu? Nih, jadi amunisi apa lagi nih, Bu Wikan, selain yang sudah dipaparkan, mungkin ada tambahan lagi gitu untuk mengisi amunisi tangki-tangki cintanya para mama-mama atau papa ya, Bu Wikan ya? Mau nggak, silakan Bu Wikan. Terima kasih Bu Andri. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Bagus banget pertanyaannya. Amunisi apa? Nah, itu berarti sudah siap untuk kita mengisi tangki cinta ya Bu ya. Oke, kalau tadi yang saya sampaikan itu yang pertama memberi apresiasi diri sendiri itu cara yang cepat dan mudah gitu ya. Di luar itu sebenarnya banyak banget. Tapi saya suka banget pertanyaan Ibu. Saya suka ngasih analogi gini Bu. Kalau orang bikin nasi goreng kan bisa macam-macam ya, ada nasi goreng ikan teri, nasi goreng pete, macam-macam lah, dan semua nasi goreng itu enak. Tapi tetap aja kita nggak bisa bilang mana yang paling baik, mana yang paling enak. Tapi ada di setiap nasi goreng punya bahan-bahan kunci. Nah, kayak misalnya bawang putih, bawang merah itu kan kunci-kuncinya. Nah, sama dalam hal mengisi tangki cinta atau menjaga kesehatan mental. Caranya macam-macam Bu, tiap orang bisa beda-beda. Ada yang olahraga. Nah, olahraga tuh juga penting. Ada yang senangnya beribadah gitu ya, atau senangnya sosialisasi, hahaha, membaca buku misalnya, atau jalan-jalan ke taman. Tiap orang caranya boleh beda-beda. Tapi ada yang kuncinya nih. Selain tadi mengapresiasi diri sendiri, kuncinya adalah juga menerima perasaan yang sedang kita rasakan. Jadi maksudnya gini Bu, kadang nih kita tanpa sadar memaksa diri untuk langsung bersyukur. Bukannya nggak boleh, justru kita harus bersyukur betul. Tapi ada prosesnya juga. Kita sama-sama paham bahwa ini adalah kondisi yang sulit. Pasti kita ada capeknya, ada marahnya, ada keselnya, kapan sih ini berakhir gitu ya. Banyak emosi yang kita rasakan. Nah, perasaan-perasaan itu harus kita terima dulu gitu ya, jangan kita buru-buru, apaan sih harus bersyukur lah, masih banyak yang di bawah kita, gini. Nanti dulu, terima dulu perasaannya. Iya, memang ini berat, ini pasti capek gitu ya. Nah, jadi itu kaitannya dengan tadi mengapresiasi diri itu. Jadi terima dulu perasaannya, bahwa perasaan negatif itu juga boleh. Tadi kan kita bilang perbolehkan segala macam emosi muncul pada anak. Ke diri kita pun perbolehkan diri kita untuk merasa lelah, perbolehkan diri kita untuk merasa apa tadi ya, macam-macam itulah kita perbolehkan. Itu dulu gitu ya. Kalau itu sudah kita perbolehkan Bu, nah baru deh habis itu kita akan lebih enak, mau kita habis itu olahraga gitu ya, supaya lebih, apalagi olahraga tuh juga secara penelitian memang kan terbukti menghasilkan hormon endorfin gitu ya, yang memang itu memunculkan rasa bahagia. Jadi olahraga itu pasti membantu. Jalan-jalan gitu Bu, jalan-jalan di sekitar rumah dan seterusnya gitu. Tapi jangan lupa tadi langkah pertamanya harus dijalanin dulu, terima dulu perasaannya. Jangan kita, kalau Ibu di sosmed nih lagi heboh waktu itu ada istilah toxic positivity. Nah, jangan sampai kita terjerumus pada toxic positivity. Oke, semangat, pandemi ini harus bisa kita lalui. Semangat. Tapi sebenarnya kita tidak memberikan ruang diri kita untuk bersedih, merasa lelah, merasa kecewa, merasa capek. Itu juga jadinya malah toksik gitu ya Bu ya. Jadi kasih waktu diri kita untuk merasakan emosi negatif, baru setelah itu tadi olahraga, makan yang enak gitu ya, sosialisasi, baca buku dan seterusnya. Kira-kira gitu Bu Andri, menjawab nggak ya? Mudah-mudahan terjawab ya untuk Ibu Nurul ya, Ibu Nurul. Baik, lanjut lagi ya Bu Wikan.
sudah antri Silakan. pertanyaannya. Oke, siap. Ini ada dari Mama Yanti. Bu Wikan, saya mau tanya, kalau anak kita sudah mulai menjadi anak yang cemasan, tidak percaya diri, maka langkah apa yang harus kita lakukan? Jadi ini pertanyaan dari Mama Yanti ya, Ibu Wikan ya. Monggo, bagaimana caranya Ibu Wikan? Terima kasih banyak pertanyaannya Mama Yanti. Pertanyaan bagus sekali Bu. Kalau memang kita udah ngelihat nih, wah anak kita nih kayaknya mulai udah agak pencemas nih, nggak percaya diri. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita harus paham dulu Bu bahwa kepercayaan diri itu cikal bakalnya adalah kemandirian. Gitu ya Bu. Jadi langkahnya adalah stepnya gitu. Anak mandiri, anak bisa melakukan berbagai aktivitas sendiri gitu ya, baru nanti anak muncul percaya diri. Nah, kemandirian itu sebenarnya masa kritikalnya adalah di usia 0 sampai 5 tahun, gitu ya. Nah, kalau sudah lewat pasti akan lebih sulit, Bu. Tapi bisa, gitu ya. Tapi kita harus sabar karena masa kritisnya sudah lewat nih. Kalau anak ibu sudah di atas 5 tahun, kita pengen didik dia supaya mandiri dengan tujuan dia percaya diri, akan butuh effort yang lebih, tapi pasti bisa. Artinya, tadi balik lagi ya Bu, prinsipnya adalah anak harus mandiri. Kita harus kasih tugas ke anak kita, tapi yang simple, yang supaya anak ibu punya kesempatan untuk merasa berhasil. Gitu. Jadi kuncinya dari percaya diri adalah anak bisa melakukan sesuatu secara mandiri dan dia berhasil supaya muncul rasa percaya diri. Nah, jadi kasihlah anak ibu mulai tugas nih. Tapi ngasihnya juga harus yang fun, happy, jangan sampai anak tertekan dulu gitu ya. Jadi, nah, gimana nih kalau kita mulai sekarang gitu ya, kan lagi sekolah di rumah. Kamu punya tanggung jawab ya. Kamu misalnya tiap pagi kamu yang masukin baju ke dalam mesin cuci. Misalnya udah gitu aja, cuma masukin baju ke mesin cuci. Nah, tapi kita apresiasi prosesnya. Ih, adik bisa, hebat, bagus. Itu kamu bisa masukin. Besok kita coba adik yang pencet ininya, tombolnya, gitu. Jadi anak sudah merasa, oh aku berhasil ini. Dan kita apresiasi. Nanti tingkatin lagi, kita apresiasi lagi. Kalau gagal, jangan dimarahin. Kalau gagal, gak apa-apa dek, kita belajar lagi. Besok kita coba lagi ya, usaha kamu udah bagus. Gitu ya. Besok kita coba lagi. Oke? Gitu. Jadi, saya rasa intinya adalah ibu harus pahami adalah kepercayaan diri dan kecemasan itu sumbernya adalah tadi kemandirian dulu. Jadi ibu kasih tugas ke anak ibu dan ibu apresiasi gitu. Biasanya anak jadi cemas karena kita kurang apresiasi gitu. Kita fokusnya ke hal-hal yang kurangnya. Kita kritik kalau anak kita misalnya belum berhasil atau misalnya anak mungkin gitu dulu kita tanpa sadar Bu, anak lagi pengen. Dulu kan anak kalau masih usia 0 sampai 5 tahun pengen apa-apa sendiri, pengen nuang susu sendiri, pengen ngambil makan sendiri, tapi giliran mereka numpahin susu, kita marah. Gitu ya, alhasil anak jadi nggak mau mandiri, anak jadi nggak pede. Jadi gitu ya Bu ya, kuncinya mandiri, kasih apresiasi. Mudah-mudahan menjawab. Oke, mandiri dan apresiasi ya Bu Wikan ya. Jangan terus dilihat ekspektasi dari kitanya ya pastinya ya. Iya, jangan hasilnya tapi prosesnya. Oke. Baik, ada lagi pertanyaan dari Bapak Romi, Bu Wikan. Bagaimana tips dan trik untuk menjaga keharmonisan dengan pasangan sehingga bisa full menjaga anak? Oh, ini curhatan Bapak nih sekarang. Kalau tadi Ibu-Ibu Bu Wikan, sekarang nih Bapak lagi bercurhat menjaga keharmonisan dengan pasangan untuk tetap bisa menjaga anak selama belajar di rumah nih Bu Wikan nih. Bagaimana tips sama triknya ya Bu Wikan? Oke. Wah, seneng banget ada bapak-bapak bertanya gitu ya. Tentang keharmonisan dengan pasangan. Aduh, rasanya seneng ya Bu ya kalau ada bapak-bapak yang seperti itu, artinya concern gitu ya. Dan itu betul banget gitu. Ketika kita kompak nih antara suami istri kompak, insya Allah urusan yang lain juga gak akan lebih mudah kita hadapinnya. Oke, jadi kalau tips and triknya supaya kompak, yang sudah pasti ya Pak, komunikasi adalah kunci, itu udah pasti. Komunikasi. Tapi komunikasi yang kayak gimana? Nah, ada istilah gitu ya, kalau Bapak dan Ibu pernah lihat di sosmed juga banyak, namanya holding a space. Jadi, maksudnya apa? Ketika kita sedang berkomunikasi dengan pasangan,
gitu ya. Lalu pasangan sedang mencurahkan perasaannya. Kita bisa tanya, Pah, kamu gimana sih perasaannya selama pandemi ini? Gimana rasanya? Capek nggak? Lalu suami kita bilang, capek, aku tuh ngerasa kayak aku ngerjain semuanya sendiri dan segala macam, aku tuh capek banget gini. Kita malah terpancing emosi, kita kayak, loh kan aku juga bantuin bla 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 kamu loh, malah jadi akhirnya berantem, bukannya komunikasi. Jadi yang harus kita lakukan adalah hold a space, ibaratnya kita sedang memegang wadah untuk pasangan kita meluapkan segala emosinya. Kita wadahi aja, kita tampung. Mau itu dia mengeluh, mau itu dia marah-marah sifatnya atau jenuh, kita tampung dulu. Jangan terpancing kita menjawab gitu ya. Tampung dulu. Jadi kalau tadi Bapak bertanya gitu ya, mungkin Bapak bisa mulai dengan, Mama, gimana mah perasaannya hari ini gitu ya. Lalu si istri, dugaan saya pasti akan tumpah lah itu curhatannya ya. Aku tuh gini-gini. Bapak tampung ya, Pak. Bapak tampung, Bapak tidak perlu ngasih respon apa-apa. Bapak cukup, oh iya, gitu ya. Capek ya? Iya, itu pasti capek. Jadi kamu kayaknya berat ya tugasnya ya. Kita validasi perasaannya. Perasaan semua orang itu boleh gitu, Pak. Boleh dirasakan. Jadi validasi dengan iya, 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 oh gitu. Oke. Oke. Udah. Sebenarnya itu cukup. Dengan menumpahkan saja, istri itu seneng banget, Pak. Gitu ya. Tanpa kita perlu kasih masukan atau saran gitu ya, serius seneng. Justru Bapak perlu tanya, kamu perlu saran atau cuma perlu didengerin aja gitu. Dan itu apa namanya, perlu dilakukan. Kadang istri cuma butuh didengar aja Pak gitu. Jadi didengarkan. Nah itu tadi ya Pak. Jadi strateginya adalah komunikasi, tapi komunikasinya yang positif. Artinya kita menampung segala emosi yang dirasakan pasangan gitu ya, lalu kita validasi. Iya, pasti jadi kamu capek ya, pasti kamu bosen banget ya, sabar ya, aduh kamu hebat banget deh. Nah, cukup sampai di situ. Nah, sama kalau mau untuk bahan bacaan boleh juga Pak, bacaan tentang 5 bahasa cinta. Nah, tapi saya lupa orangnya siapa ya yang membuat bukunya. Aduh, saya lupa banget padahal saya juga lagi baca 5 bahasa cinta, karena bahasa cinta orang ada beda-beda gitu ya. Kadang nggak ketemu nih antara suami dan istri. Jadi kalau si suami bahasa cintanya misalnya A, B, C, si istri C, D gitu ya. Nah, jadi nggak ketemu. Padahal sama-sama cinta. Kalau ditanya cinta nggak cinta. Yang satu cinta nggak cinta. Tapi bahasa cintanya, cara mengekspresikan cintanya yang beda, jadi nggak ketemu. Nah, itu boleh dicari ya Pak, 5 bahasa cinta. Nah, boleh dicocokin antara pasangan. Oke, gitu Bu Andri. Oke, aduh, pertanyaannya ada lagi Bu. Bagaimana untuk menurunkan ekspektasi ke anak? Karena kadang ada orang tua yang merasa gemas gitu kan. Seperti yang Bu Wikan tadi sampaikan, aduh begini aja nggak bisa. Nah, itu kan balik lagi sebenarnya bukan anak, tapi orang tuanya ya. Nah, ini bagaimana ini Bu Wikan? Ya, betul. Terima kasih Bu. Itu juga ada PR saya. Jujur itu PR saya sebagai orang tua udah paling gemes gitu ya. Yang saya lakukan adalah saya pasti akan minta tolong ke suami saya yang biasanya lebih sabar. Jadi kalau udah saya merasa gemes, saya akan diam. Oke, nak tunggu ya. Terus saya bilang ke suami saya, Pak tolong dong kalau bisa temenin anaknya. Gitu. Jadi delegasikan tugas untuk menemani belajar ke orang lain. Itu sebenarnya paling bijak gitu ya. Kalau memang kita nggak bisa ngontrol diri, nggak bisa ngontrol ekspektasi dan kita jadi marah-marah, kita delegasikan ke orang lain. Gitu. Kalaupun atau bisa tadi kayak saya bilang gitu ya di saat presentasi kita bilang, oke nak kalau kamu belum ngerti besok minta Miss untuk ajarin ulang ya. Besok minta bunda gurunya untuk jelasin ke kamu. Lalu kita japri Miss bundanya mungkin boleh ya atau bunda guru kita japri bunda guru minta tolong ya anak saya bagian ini belum ngerti boleh nanti besok diulang ya Bu. Itu akan lebih aman untuk kesejahteraan mental kita untuk ya untuk menjaga tadi anak jadi khawatir gitu anak jadi nggak pede gitu ya kalau kita terus-terusan gemes ih kamu gimana sih kayak gitu aja nggak bisa oh nah itu yang muncul nanti anak jadi nggak pede anak jadi cemas dan seterusnya jadi kalau tips dari saya kalau memang kita udah mulai gemes kasih ke orang lain, delegasikan ke orang lain, ke suami atau ke kakaknya ke anak kita yang nomor 1 gitu ya, misalnya dia lebih sabar ngajarin adiknya, atau misalnya ke gurunya dan seterusnya. Itu sih saranku, bantu. Oke,
Ada lagi, hampir sama sih Bu Wikan gitu. Untuk pertanyaannya dari Ibu Yuska Putri, kalau ada seorang ibu tidak punya support system yang mendukung, apa yang harus dilakukan? Tetap bisa menurunkan ekspektasinya atau harus memaksakan dirinya ya Bu ya? Oke. Kaitannya dengan memaksakan ekspektasi terhadap anak gitu maksudnya? Iya, jadi pertanyaan sih kalau seorang ibu tidak punya support system yang mendukung, apa yang Oke. sebaiknya dilakukan? Apakah menurunkan ekspektasi terhadap anak atau harus memaksakan diri, Bu? Oke. Kalau eh, saran saya adalah pertama cari support system dulu Bu, karena itu penting sekali. Kalau misalnya dari keluarga nggak dapet gitu ya, mungkin dari temen gitu atau dari komunitas juga bisa Bu. Sekarang itu sudah beberapa muncul ya komunitas-komunitas, bisa dicari di sosmed gitu ya, komunitas untuk para ibu. Di situ bisa saling bertukar informasi, bisa saling support gitu ya. Apa sih yang lagi dialami ibu? Jadi itu akan memberikan dampak positif lah buat kita. Jadi cari support system dulu ya Bu ya, supaya kita juga bisa lebih rileks, bisa lebih tenang untuk menghadapi anak kita. Nah kalau masalah menurunkan ekspektasi, memang sebaiknya iya. Artinya gini Bu, kita harus berempati. Yang pasti kita empati dulu ke anak. Kira-kira kenapa ya anak ini masih kesulitan tuh kenapa? Kita cari tahu. Kita melihat dari sudut pandang anak gitu. Oke, mungkin dia nggak dan kita bisa tanya juga sih Bu, masalahnya apa ya nak gitu, kenapa belum ngerti. Tapi balik lagi, kalau kitanya belum tenang, kitanya belum bisa menguasai diri, tangki cinta kita belum ada isinya, kita akan sulit mengajak komunikasi anak dengan tenang juga. Jadi tadi support sistemnya dibangun dulu ya Bu ya, supaya kita tenang dulu baru ajak ngomong ke anak gitu, kamu kesulitannya apa, apa yang bisa mama bantu supaya kamu bisa lebih ngerti sama pelajarannya gitu. Ada yang bilang mau bantu atau kamu mau ngobrol sama missnya gitu, sama gurunya, kita bantu. Tapi balik lagi, fokus pada the how of learning sama the why of learning ya Bu. Jangan kita terjun terlalu dalam ke what of learning. Kita jangan terjun terlalu dalam ke materinya, ke kontennya. Kita cukup jadi motivator. Ya udah nak, kamu kalau masih kesulitan, nanti besok tanya lagi ya. Gitu Bu. Jadi motivasi terus, kita ajarkan strategi kalau kamu nggak ngerti tuh kamu harus ngapain. Oh coba mungkin kamu kalau nonton video dari YouTube mungkin lebih ngerti kali. Kita coba yuk cari video tentang pecahan misalnya gitu. Ya Bu, karena percayalah Bu, nilai itu kalau sudah gede, kayaknya kita sepakat ya Bu, nilai pelajaran sekolah itu bukan penentu anak menjadi sukses kan ya Bu, gitu. Mungkin di antara kita juga banyak yang dulu di sekolah biasa-biasa aja, alhamdulillah sukses-sukses aja. Jadi yang bikin anak sukses atau enggak itu justru kepercayaan diri. Ya Bu, jadi jangan sampai kita bikin anak jadi nggak pede, udah itu aja deh. Jadi fokus pada the why of learning sama the how of learning. Nah itu aja ya Bu. Terima kasih. Ya. Baik, setuju aku juga dengan paparan Bu Wikan yang terakhir. Nilai bukan jadi harga penentu. Makanya kalau di kami nih Bu Wikan gitu di sekolah Cakrabuana yang kami kedepankan adalah MI-nya. Karena setiap anak cerdas, setiap anak istimewa di bidangnya masing-masing. Setiap anak punya potensinya, semua anak punya keunggulannya masing-masing. Tinggal bagaimana mereka akan kita create, bagaimana kita akan memberikan layanan yang sesuai dengan anaknya ini. Kakak adik aja kadang berbeda gitu. Kalau kita mau samakan, otomatis nggak mungkin gitu kan ya Bu Wikan ya. Iya, setuju banget Bu Andri. Makanya di sini kita kembangkannya memang bagaimana potensi yang dimiliki oleh anak-anak didik kita yang selalu kita kedepankan, kita berikan mereka kesempatan untuk bagaimana mereka mengembangkan dirinya. Akademik memang perlu gitu, tapi bagaimana mereka menumbuhkan percaya dirinya, mandirinya, bagaimana dia bisa tampil di depan orang, itu yang selalu kami selalu sampaikan ke orang tua dan juga ke murid-murid kita gitu Bu Wikan, karena memang semua anak cerdas, kakak semuanya pintar, tidak ada anak yang tidak pintar seperti itu ya, tinggal hanya bagaimana berprosesnya nanti, kesempatan, balik lagi seperti yang Bu Wikan sampaikan, berikan apresiasi yang banyak gitu, dari hal-hal kecil apa yang sudah bisa dilakukan, berikan apresiasi, itu pastinya akan menumbuhkan rasa pede yang luar biasa pada anak ya Bu Wikan ya.
Iya, betul sekali Bu Andri. Iya, aku seneng banget berarti Sekolah Cakra Buana memang yakin ya bahwa multiple intelligence ya Bu ya, acuan ya bahwa Yes. semua anak tuh pasti cerdas, tinggal kita temukan nih apa nih cerdasnya di bidang apa. Ya, bagus banget Bu. Betul. Jadi memang di kami dari sekolah kami berdiri memang itu yang selalu dikedepankan oleh Ibu Titi kami seperti itu Bu Ikan. Jadi memang setiap anak cerdas, setiap anak istimewa di bidangnya masing-masing. Itu yang selalu harus kita kedepankan karena kadang banyak orang tua gitu yang balik lagi ekspektasinya seperti kita zaman dulu gitu ya Bu Ikan, maksudnya Betul, betul. Ibu nih juara 1 gitu, tapi juara Iya, 1 betul. juga kontribusinya kan banyak, nggak cuman mungkin yang menonjol hanya di satu bidangnya, padahal bidang yang lain dia juga bagus gitu. Jadi kalau di kami memang, ayo apa yang kamu bisa, apa yang kamu mau, apa yang kamu suka lakukan nak, tapi tetap dalam rule-nya dengan arahan yang tepat. Seperti itu ya Bu Wikan ya. Betul sekali, bagus banget Bu Andri. Setuju. Baik, tidak terasa ya Bu Wikan ya untuk waktu kita saking serunya nih kita untuk berdiskusi, sharing, banyak yang bertanya, sepertinya masih muncul. Coba nanti kita akan bertanya, kita coba jawab ya untuk di chatnya ya Bu Wikan ya. Baik, kalau di sini Bu Andri boleh simpulkan dari acara kita pada hari ini yang membangun hubungan keluarga yang positif, pastinya dari kitanya sendiri ya, dari orang tuanya dulu, kita harus seperti yang Bu Wikan sampaikan, kita harus mengapresiasi diri kita dulu, isi tangki cinta sebanyak mungkin, kemudian kelola bagaimana rasa yang dimiliki anak ataupun diri kita secara pribadi, gitu ya Bu ya? Iya, betul sekali. Selanjutnya, pastinya kalau memang anak senang, orang tuanya nyaman, dan keluarga pun akan menjadi tenang dan harmonis ya Bu ya. Jadi ambil perannya masing-masing, bagaimana perannya orang tua, bagaimana perannya sekolah. Seperti itu ya Bu Wikan ya? Iya, betul sekali. Oke. Baik, mungkin untuk acara pada hari ini kita akan cukupkan dulu ya Bu Wikan ya. Mudah-mudahan next kita bisa berdiskusi kembali. Karena orang tua sangat antusias gitu untuk pemaparan yang Bu Wikan sampaikan. Banyak buktinya ada bapak-bapak juga pun yang ikut juga di acara kita gitu ya. Jadi kan sangat concern, balik lagi memang ketika di rumah ya antara pasangan harus saling support satu sama lain gitu ya Bu ya. Ambil perannya. Baik. Oke, baik, terima kasih untuk mama papa semuanya. Kemudian terima kasih juga untuk Ibu Wikan untuk waktunya dan untuk pemaparannya. Mudah-mudahan kita bisa berbagi sharing kembali ya di lain waktu. Gitu. Amin. Sukses selalu untuk Bu Wikan, sehat selalu ya untuk Bu Wikan dan keluarga ya pastinya ya. Kemudian terima kasih juga untuk Mama Papa, untuk semua pendengar yang sudah mengikuti acara kita pada hari ini. Baik, dirasa Bu Andri sudah cukup waktunya. Bu Andri akhiri acara kita pada siang hari ini. Baik, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, salam sehat dan sehat.